kita semuanya hari ini luar biasa dan dahsyat di dalam Tuhan. Amin. Hari ini kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Kasih-Nya itu tidak berkesudahan dalam hidup setiap kita. Mari sama-sama sebelum kita memulai kita mau berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau jadikan bagi kami. Di hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, walaupun kami berbeda-beda tempat, tetapi kami percaya Roh-Mu yang bekerja ketika kami berkumpul bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hari ini kami mau menyanyikan kasih setia Tuhan. Kami mau menyanyikan kebaikan Tuhan, sebab tiada terukur kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimuliakanlah Engkau, dipuji Engkau, ditinggikan Engkau sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang siap memuji dan meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya di mana ada 1-2 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu, ya Tuhan. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah,
Mari jemaat Tuhan semuanya bertepuk tangan. Apapun keadaanmu dimanapun kau berada hari ini, percayalah kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Mari bertepuk tangan. Tiada terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Ya, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Biar memuji nama Tuhan, sama-sama kita bertepuk tangan. Yeay! Kita bertepuk tangan, memuji-muji nama Tuhan Yesus yang kasihnya ajaib buat kita. Oh, haleluya. Mari siapkan hati bersama-sama katakan, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Mari nyanyikan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit biru, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Coba kau sama-sama katakan kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Lagi jemaat Tuhan sama-sama katakan kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Oh
sekalian, kita ketemu lagi dan senang ketemu dengan saudara. Dan pada hari ini kita akan bicara tentang hati. Saudara, hati kan biasanya kan model gini kan dikatakan hati tadi. Nah, saudara yang punya hati boleh kita dengar baik-baik, karena hati ini yang selalu bisa berubah dan kita mesti jaga. Kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih di mana pada hari ini kami mau bicara tentang hati, dan biarlah Tuhan yang campur tangan dalam pemberitaan ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus hidupkan dan hati kami mau diubah sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Dan sekalian, kita hari ini nih dengan judul hati yang diubah. Nah, kenapa hati yang diubah? Masalahnya kita sebagai manusia mempunyai kekecewaan. Siapa di sini yang dengar dalam ibadah kita hari ini yang tidak pernah kecewa? Saya percaya semuanya pernah kecewa. Yang sudah pernah kecewa bisa katakan amin. Lalu lihat ke kanan dan ke kiri, katakan kamu juga sama, ya kan? Nah, jadi saudara sekalian, pertanyaan adalah kenapa kita bisa kecewa? Kalau saya lihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita kecewa karena apa yang saudara inginkan, apa yang saudara mau ternyata tidak terjadi, engkau kecewa. Yang kedua, saudara, apa yang engkau doakan, engkau sudah berdoa pada Tuhan, doanya sungguh-sungguh, lalu saudara doamu tidak dijawab oleh Tuhan, lalu engkau kecewa. Nah, pertanyaan saya, kalau yang satu, yang kedua engkau kecewa, kalau engkau tidak jaga hatimu, itu masuk yang ketiga. Tapi sebelumnya kita lihat dulu yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah kenapa engkau kecewa? Engkau kecewa adalah ada seorang yang engkau idolakan. Alkitab mengatakan jangan mengidolakan manusia. Baik itu orang tuamu, baik itu gurumu, maupun itu pendeta. Nah, ketika engkau mengidolakan seseorang dan waktu engkau berjalan dengan dia, ternyata engkau menemukan kelemahan dia. Ketika engkau menemukan kelemahan dia, engkau kecewa. Itu yang sudah jelas. Lalu yang keempat, kenapa engkau kecewa? Engkau kecewa adalah engkau mau meninggikan dirimu. Nah, inilah salah satu jebakan iblis dari generasi sejak Adam dan Hawa. Manusia itu pengen meninggikan dirinya, bahwa dia punya posisi, dia punya kedudukan, lalu kamu mesti dengar omongan aku. Aku kan mempunyai posisi, aku mempunyai prestasi, aku mempunyai kepintaran, aku mempunyai segalanya. Ternyata kamu tidak menghargai aku, kamu tidak menghormati aku. Akibatnya kamu belum tahu siapa aku. Aku ini potensi loh ini nih. Nah, akibatnya dia kecewa. Nah, kalau kecewa ini saudara, saya katakan sekali lagi, itu biasa. Semua kita kecewa, sudah jelas. Nanti kita akan lihat. Nah, kita masuk dulu ke sini yang berikut. Saudara bisa lihat gambar ini. Gambar ini itulah melambangkan hati. Hati kita ini bisa setiap hari kecewa, bisa setiap hari pahit, bisa setiap hari dendam. Lalu engkau mengalami yang tidak baik. Hati ini setiap hari bisa berubah dan bisa tergoncang. Saudara, hati itu seperti puzzle begini, nah kan? Kita mesti benahi pelan-pelan demi pelan-pelan. Nah, saudara, kita masuk yang berikut. Nah, hati manusia perlu sekali diubah. Kenapa perlu diubah hati manusia itu? Ya kan? Kenapa? Coba kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 5. Ketika Tuhan Allah melihat betapa meluasnya kejahatan manusia. Jadi ini ceritanya pada zaman Nuh ini nih. Ya kan, bukan sebelum zaman Nuh. Bahwa niat hati, saudara perhatikan ini, niat hati dan pikiran mereka manusia selalu cenderung kepada kejahatan. Jadi saudara, pada zaman Adam dan Hawa, setelah dia jatuh dalam dosa, hati manusia seperti ini. Hati manusia itu selalu cenderung kepada kejahatan.
Nah saudara, inilah yang sedang terjadi. Jadi hati manusia itu sebetulnya tidak jahat sebetulnya. Nah kita lihat lagi di sini. Di dalam Yeremia 17 ayat 9. Hati manusia lebih licik, tahu licik itu, ya kan? Belit-belit itu kan kayak ular, lebih licik daripada segala sesuatu dan jahatnya tidak kepalang. Siapakah yang dapat memahaminya? Jadi saudara, hati manusia itu sudah licik, ya kan? Sudah berbelit-belit, ini kan tidak tahu bagaimana hati manusia itu, kita tidak tahu. Nah saudara, lihat lagi gambar ini sudah lihat bahwa itulah hati manusia. Hati manusia itu bisa terluka, ada lubang yang lagi di sini. Nah jadi saudara, tadi saya sudah singgung, hati yang normal adalah engkau bisa kecewa. Tadi saya sudah singgung bahwa ini normal, kalau engkau pernah kecewa itu normal. Tetapi kalau engkau tidak pernah kecewa, ya kan, ketawa terus, senyum terus, ya kan, sukacita terus, saya hanya menjadi khawatir ini. Saudara, ini sebetulnya kromosomnya lengkap apa enggak? Nah, kita tidak bicara tentang kromosom nanti, bukan hari ini. Nanti kita lihat bagaimana hati manusia itu ditentukan oleh kromosom. Tapi nanti normal kalau hatimu pahit, itu normal. Jadi saudara, normal apa lagi? Normal kalau hatimu khawatir. Nah itu manusia normal ini. Jadi saudara dan sebagainya, saya hanya menyebutkan hanya 3 saja dulu, bahwa inilah hati manusia yang normal. Jadi pernah kecewa, pernah pahit, dan pernah khawatir. Jadi pertanyaan saya kepada saudara, pernah kecewa apa enggak yang lihat hari ini nih? Hatimu pernah pahit apa enggak? Ya kan, hatimu pernah khawatir enggak ini? Nah tapi kalau engkau katakan aku tidak pernah khawatir, aku tidak pernah pahit, tidak pernah kecewa, saya yang khawatir pada saudara. Ya kan, apakah saudara ini hatinya normal atau tidak normal ini? Nah kita masuk kepada hati tidak normal. Saya tidak bicara tentang new normal, tidak. Saya tidak bicara tentang old normal, juga tidak. Tapi saya katakan di sini adalah hati abnormal. Nah ini ada ini hati abnormal nih. Jangan-jangan saudara sudah termasuk di sini. Nah kalau engkau masuk di sini, saudara, kita cari solusi, kita cari jalan keluar. Ini yang tidak normal ini. Dia tetap kecewa, dia tetap pahit, ya kan? Dia tetap khawatir. Saudara, kalau engkau kecewa, kalau engkau tidak selesaikan, maka ini akan menuju kepada kepahitan, kepada perpecahan, pada permusuhan. Kalau engkau pahit, engkau kecewa, mulutmu akan ngomong itu kepada si A, kepada keluargamu, bahwa aku pahit, aku kecewa. Dan engkau menularkan seperti kanker atau seperti racun. Engkau tebarkan kepada kanan dan ke kiri. Tapi kalau engkau jeli, kalau ada yang jeli ini, apa yang engkau ucapkan di dalam Mazmur mengatakan, apa yang engkau ucapkan itulah engkau. Jadi mereka bisa menebak hatimu yang pahit, hatimu yang khawatir, hatimu yang kecewa. Nah saudara, ini tidak normal. Jadi kekecewaan menguasai saudara. Jadi engkau siang dan malam khawatir terus, engkau siang dan malam kecewa terus, engkau pahit, melek mata pahit, melek mata kecewa, tutup mata kecewa. Ya kan, apalagi memandang dan menghayalkan ketemu sama bapak ini atau ibu itu, aku sangat kecewa. Ketemu lagi nanti saudara, ketemu yang engkau kecewa tadi, engkau pahit. Tidak saling tegur, ya kan, satu mukanya ke kanan, yang satu ke kiri. Kalau dia duduk di dalam kebaktian di depan, dia duduk di belakang. Nah saudara, ini pahit menguasai engkau. Nah ini nih. Lalu solusi, ya kan, nah, tentunya saya percaya saudara tidak mau pahit seumur hidup. Bisa katakan amin? Kalau engkau pahit seumur hidup dan engkau kecewa seumur hidup, lalu Tuhan datang, ya kan, di awan-awan, engkau tidak terangkat. Sudah jelas, Tuhan tidak mungkin mengangkat orang pahit ke rumah Bapa, tidak mungkin. Lalu kalau Tuhan ada di awan-awan ini kan kita pengangkatan. Tetapi kalau engkau dipanggil Tuhan secara pribadi, hidupmu kecewa, hidupmu pahit, hidupmu khawatir, bagaimana? Saya pernah ketemu dalam kesaksian ini, tapi itu jauh, itu kan
ada seorang pendeta di sini, ya kan sudah lama ke sini. Ibu itu adalah ibu penginjil dan dia waktu ceritakan dalam KKR dia di sini, dia katakan dia ketemu ada seorang wanita. Tetapi itu jauh di Palembang, dia sebutkan itu adalah di Ambon. Di Ambonnya di mana saya juga lupa. Ibu itu datang kebaktian pakai sweater tebal, pakai sal lagi, lalu pakai mantel lagi. Padahal pada waktu itu adalah panas. Tetapi ibu ini nih pakai semua tadi. Dia pakai sal, pakai segala macam. Dan dia duduk di depan sekali dalam KKR itu. Ibu ini khotbah. Tapi kalau saudara di sebelah timur, seperti Ambon, mereka kalau KKR itu bukan semalam, bukan 2 malam. Bisa sebulan, bahkan bisa 3 bulan. Dan mereka terus KKR, ibu ini terus KKR. Pertama datang ibu ini nih, yang kedua datang, yang ketiga datang, ya kan terus datang ibu ini nih. Nah, suatu waktu ada artikel, yaitu artikel mengatakan siapa yang mengampuni. Ya kan ibu ini bicara tentang pengampunan. Lalu ibu ini maju ke depan. Nah, dikonseling lah ibu ini nih. Kenapa Bu? Saya singkat cerita. Ibu ini nih kecewa dengan suami, ya kan, yang dia idolakan, ya kan pada suami. Kemudian dia juga kecewa dengan pendeta yang dia idolakan. Lalu dia kecewa juga dengan gerejanya, dia kecewa. Sejak itu bukan setahun, bukan 2 tahun, puluhan tahun. Ya kan ini luar biasa ini. Ini anak Tuhan dendam puluhan tahun. Jadi saudara, dia kecewa berat ini nih. Dengan suami, dengan gereja, yang lain-lain. Sudah dia kecewa, dia pahit, dan juga dia khawatir hidup ke depan, dan dia tidak ada solusi. Nah ini hati abnormal. Nah puji Tuhan, ibu itu di konseling, akhirnya waktu kebaktian yang malam berikut, ibu itu tidak pakai sal lagi, tidak pakai sweater, tidak pakai jas yang tebal seperti di musim dingin. Ya kan, dia pakai yang baju biasa karena pada waktu itu panas. Nah jadi saudara, dia kembali normal. Nah, lalu jalan keluarnya bagaimana ini? Lalu pertanyaan saya adalah, bagaimana solusi kalau Anda pada hari ini hatinya kecewa, hatinya pahit, hatinya khawatir, apa yang engkau lakukan? Saudara, lihat gambar ini. Nah gambar ini melambangkan hati. Saudara, di hatimu itu mesti ada sampah. Saya ambil contoh. Saudara punya HP semua kan? Yang punya HP, saudara ada gambar yang engkau tidak mau, tentu engkau delete kan, dibuang itu kan. Lalu ada video yang engkau tidak mau lagi, engkau buang. Pertanyaan saya, apakah di HP-mu bisa hilang benar? Sebetulnya HP-mu tidak hilang. Jadi apanya engkau hapus, video tadi itu entah video yang membangun, entah video yang tidak membangun, gambar-gambarnya membangun atau yang tidak membangun, engkau buang. Saya jawab, itu tidak hilang. Karena itu masuk ke dalam sebuah chip IC yang mengandung sampah tadi itu, sampah yang besar. Tetapi polisi bisa buka. Demikian juga dengan laptop saudara. Engkau buang tadi, ini aku tidak mau lagi dalam laptop kan, engkau buang. Dan saya, apakah itu hilang? Tidak. Itu tersimpan dalam sebuah IC yang kecil, lalu IC itu bisa dibuka oleh polisi. Nah saudara, dalam hatimu dan hati saya, di sini mesti ada sampah. Nah kalau engkau siapkan sampah ini, saudara jangan takut. Engkau mengalami kekecewaan, buang ke sampah, bisa katakan amin? Aku hari ini kecewa sama si A, sudahlah. Ketika engkau mengalami kecewa, saya jawab ini nih. Kalau engkau bisa mengendalikan kecewamu, saya jawab ini nih, saudara dengar baik-baik, maka ada otot emosimu semakin kuat. Engkau bisa mengendalikan kecewamu. Tetapi kalau engkau tidak bisa mengendalikan kecewamu, otot emosimu lemah. Nanti kecewa pada si B, nanti kecewa pada si A, nanti kecewa pada keadaan ekonomi, kecewa dengan dunia ini, ya kan, kecewa dengan corona, ya kan, kecewa lalu hidupnya pahit. Saudara, otot emosimu lemah, sangat lemah. Nah, ketika emosimu sangat lemah, saudara, engkau sangat rentan
engkau kecewa, kepahitan, lalu engkau tidak ada pengampunan. Jadi jalan keluarnya adalah lepaskan pengampunan. Jadi saudara, ketika engkau melepaskan pengampunan, engkau kecewa pada si A, masukkan itu kepada sampah di sini. Di sini ada tong sampah di sini nih. Engkau masukkan di sini sampah. Memang sampah ini tidak hilang, engkau bisa timbulkan kembali. Dia akan nongol kembali bisa. Tetapi itu tergantung pada saudara. Jadi saudara, biar ada sampah di sini, lepaskan pengampunan. Bahkan engkau bisa katakan, aku terima kasih Tuhan, aku bisa kecewa. Kenapa? Ketika engkau kecewa dan engkau bisa mengatasi kecewamu, saya jawab, otot emosimu semakin kuat. Maka ketika engkau dikecewakan lagi oleh si B, dikecewakan lagi oleh keadaan, engkau tidak kecewa dan engkau hanya ketawa, senyum. Ya kan? Persis seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kecewa. Tetapi saudara, dia lepaskan pengampunan, dia jalan terus dan dia hidupnya pahit itu. Memang kalau saya lihat dia pahit, ya kan? Tetapi dia tidak dikuasai oleh kepahitan. Dia tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Ada yang mencemoohkan dia, ada segala macam. Dia tidak khawatir dan hidupnya tetap terus. Nah saudara, kalau engkau bisa seperti ini, maka saya katakan tadi, otot emosimu kuat. Otot emosimu kuat dan engkau semakin mengucapkan syukur pada Tuhan. Bahkan engkau begini, Tuhan terima kasih Tuhan, aku bisa kecewa sama si A. Akibatnya aku bisa kecewa sama si A, aku bisa lepaskan pengampunan. Ternyata pengampunan itu berjalan pada hidupku. Aku bisa mengampuni dan aku bisa lihat ke depan dengan pandangan yang luar biasa. Saudara, jangan mau dikuasai oleh kecewa, oleh kepahitan, oleh khawatir. Jadi sekali lagi, solusinya adalah engkau siapkan sampah pengampunan. Yang sudah bisa siap, katakan amin. Tentunya belajar ini, tentunya belajar, engkau tidak mudah begitu siapkan pengampunan. Apalagi nanti engkau pernah dikecewakan oleh si A, lalu dia ulangi lagi besok lusa. Ya kan, aku sudah ngampuni, dia kecewakan aku lagi. Aku ngampuni lagi, dia buat kecewa lagi. Saudara, berapa kali engkau lepaskan pengampunan? 7 kali 7, 10. Artinya pengampunan tidak terbatas dan pengampunan tidak ada syarat. Sebagaimana Yesus mengampuni dosamu, ketika Yesus mengampuni dosamu, tidak ada syarat. Engkau datang pada Yesus, Yesus ampuni aku, dan dia ampuni. Dan berapa kali engkau minta ampun pada Tuhan? Sudah puluhan kali, mungkin ribuan kali. Kita tidak tahu, tetapi Tuhan tetap mengampuni. Bisa katakan amin. Nah, ketika engkau sudah diampuni oleh Tuhan, engkau layaklah mengampuni orang lain yang utangnya sangat kecil. Utang kita yang sangat besar itu adalah kita sebetulnya masuk neraka. Dosa membawa engkau masuk maut dan hubungan putus dengan Tuhan. Tetapi ketika engkau sudah dipulihkan dan engkau merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, engkau rasakan ini, maka engkau bisa melepaskan pengampunan. Bisa katakan amin. Engkau bisa melepaskan kepahitan dan kekhawatiran. Kita lanjut. Jadi saudara sekalian, kesimpulan pada sebagian ini adalah engkau perlu membuat sampah. Yang mau membuat sampah di hatinya bisa angkat tangan. Saya juga angkat tangan ya. Saudara jangan takut. Engkau lihat kiri dan kanan. Ya enggak apa-apa. Dia lihat enggak apa-apa. Tuhan lihat ini nih. Engkau angkat tangan, Tuhan, aku minta dengan pertolongan Tuhan supaya aku bisa ada sampah di sini nih. Jadi apapun yang aku tidak mau, seperti engkau mempunyai HP-mu engkau lihat ada berita yang tidak bagus, engkau hapus, delete. Ya kan, engkau dapat gambar-gambar yang tidak membangun, video-video yang ya apaan ini kan, yang membosankan, engkau perlu di-delete. Nah saudara, delete-lah dalam hatimu apa yang tidak baik. Bisa katakan amin. Nah lalu kita masuk. Saudara, hatimu bukan kayak gambar begini, ya kan? Hatiku pecah Tuhan, ya kan? Hatiku retak Tuhan, ya. Hatiku kecewa, ya. Lalu engkau tempel dengan apa itu tadi? Dengan plester lah atau segala macam. Lalu engkau mencari penghiburan, ya kan? Engkau sebetulnya kecewa, engkau sebetulnya pahit, tetapi engkau cari penghiburan. Hari ini engkau bisa dihibur dengan luar biasa. Ya kan, engkau bisa lihat film apapun melalui HP. Bahkan gereja pun bisa memberikan engkau penghiburan. Ya kan, dengan motivasi ini, motivasi itu, berkat-berkat yang dulu. Padahal itu adalah hiburan gombal. Nah saudara, hatimu tetap retak. Hatimu tetap pecah. Jadi saudara, bukan gambar seperti ini. Nah kita masuk di sini.
Manusia bisa menutupi hatinya, bisa. Jadi kita kapan ditanya, kamu kecewa sama si A ya? Oh tidak, aku tidak kecewa sama si A. Tapi saudara lihat, perhatikan baik-baik, Tuhan mengetahui rahasia hatimu. Tuhan mengetahui rahasia hatimu. Engkau bisa buka nanti, ya kan? Saya tidak tayangkan di sini ayat ini, tapi Tuhan mengetahui rahasia. Ingat ini rahasia hatimu. Ada yang tahu? Ya kan? Saya tidak tahu, saudara. Ya kan, siapapun tidak tahu. Suami istri pun, ya kan, istrinya pun tidak tahu. Suaminya pun juga tidak tahu. Rahasia ini nih. Nah, saudara, Tuhan itu menyelidiki hatimu. Ya kan, Tuhan itu menyelidiki isi hatimu. Hati kita ini isinya apa? Ya kan, isinya itu, ya tadi seperti yang saya katakan tadi itu, mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada dendam, ada kepahitan, ada hati yang busuk, hati yang bengkok, hati yang cinta uang, ya kan, hati yang pengen balas, awas kau, aku balas, pokoknya aku balas kau dan kau habis, aku rela. Bahkan ada yang mengatakan ini, aku rela masuk penjara sekalipun, yang penting dia mati, yang penting aku balas. Saudara, engkau lihat dalam berita itu, ada yang katakan aku balas supaya puas hatiku ini puas. Saudara, yang menyelidiki hati adalah hanya Tuhan, dan Tuhan pun menguji hatimu. Menguji hatimu. Engkau ikut Tuhan, engkau melayani, apakah itu murni? Ya kan, apakah kita ikut Tuhan itu murni? Engkau melayani anak sekolah minggu, ya kan? Engkau mengadakan penginjilan, engkau mengadakan kunjungan yang lain. Engkau buka ini, buka itu. Tuhan tahu bahwa hatimu memang tulus. Nah, saudara, pada hari ini nih, kita terima kasih pada Tuhan bahwa semuanya diuji. Ya kan, diuji dengan apa? Ya dengan namanya Koko Corona. Ya kan itu kan? Ya kan, Koko Corona. Ya kan, begitu Koko Corona datang, nah saudara, semuanya teruji semua. Apakah engkau ikut Tuhan itu dengan tulus? Atau engkau ikut Tuhan itu dengan yang apa dan yang lain. Nah, saudara, diuji oleh Tuhan dalam keadaan hari ini nih. Dan ini adalah masa-masa penampian, pemurnian, supaya Tuhan tahu. Nah, saudara, hatimu itu menimbang pergumulan. Contoh ini nih, yuk kita mau nyumbang ya kan ini, nyumbang dana pembangunan, yuk kita nyumbang. Saudara, hatimu ini bergumul ini nih. Mau beri tidak, ini kan sampai kau begini, ya beri tidak, ini kan mungkin soal jodoh juga sama ya kan. Yang mana tadi yang saudara kebetulan pacarnya ada dua ini kan, jadi segitiga ini ya kan, dia cinta pada si A, cinta pada si B, lalu dia nimbang-nimbang mau yang mana ini nih. Nah saudara, hatimu pergumulan, Tuhan tahu. Kita lanjut. Nah saudara, mintalah agar Tuhan apa? Nah di sini membaharui hatimu. Bisa katakan amin. Hatimu yang jahat, hatimu yang pecah, hatimu yang busuk, hatimu yang licik, hatimu memang murni betul, hatimu memuji Tuhan. Saudara, minta Tuhan perbaharui hatimu. Bisa katakan amin. Jadi saudara, hati ini perlu diperbarui. Perlu diperbarui setiap hari. Perlu, sangat perlu. Engkau tidak bisa memperbarui hatimu. Tidak bisa. Engkau bisa hanya munafik. Bisa. Tetapi kita minta sama Tuhan. Minta dengan tulus. Sebab hati itu datangnya dari mana? Saya nanti akan bicara tentang kromosom. Bukan hari ini, tapi saya ngomong sedikit. Hati itu sebetulnya ditentukan oleh 100.000 DNA, genetik. Nah, genetik ini yang membentuk kromosom. Kromosom dari ibu 23, dari papa 23. Nah, ini yang akan menentukan genetik. Ketika genetik menentukan, maka engkau mempunyai temperamen. Temperamen kita adalah dibagi 4 yang terbesar. Lalu dari temperamen itu terjadi kepada hati, dan hati itu akan membentuk karakter, dan karakter itu akan membentuk kepribadianmu. Tapi itu nanti kita bicara ini. Nah, saya ngomong sedikit tadi. Nah, saudara, minta Tuhan buka hati, ya kan? Minta Tuhan buka hati. Hati ini tertutup Tuhan, ya kan? Tertutup untuk memberi, tertutup untuk memberitakan Injil. Nah, minta Tuhan buka hatimu.
Nah saudara minta Tuhan menerangi hati saudara. Alkitab mengatakan itu dalam Filipi juga ada, dalam yang Mazmur kalau saya tidak salah, hati yang gelap adalah hati bodoh. Saudara ini deh. Dan bahkan ada lagi mengatakan hati yang bodoh menuju pada kegelapan. Nah kita minta Tuhan menerangi hati saudara. Bisa katakan amin. Lalu yang keempat, minta Tuhan pelihara hatimu. Tuhan pelihara hati saya ini. Hati saya ini bisa goncang-goncang, tapi nanti kita akan bicara hatimu itu dipengaruhi oleh, kalau saya tidak salah, saya belum catat betul, ada 3 hal. 3 hal yang akan menentukan hatimu. Nah, kita masuk di sini. Minta Tuhan meneguhkan hatimu. Kita khawatir, apalagi pada zaman corona ini, ya kan, datang corona, ya kan, datang cece koroni, ya kan, datang lagi apalagi kan, ekonomi goyang dan lain. Pada hari ini itu ada 14 negara resesi. Dikatakan resesi adalah kalau mereka sudah tidak ada pertumbuhan dan sampai kuartal pertama, kuartal kedua, dan lalu saudara dia menuju kepada resesi dan 13 negara sedang menunggu. Nah Indonesia kita doa sama Tuhan supaya tidak masuk resesi. Ya kan, kita lihat pada kuartal ketiga dalam tahun ini pada bulan Desember. Nah tapi saudara melihat keadaan begini, saudara hatimu ciut. Tuhan bicara pada Yosua, teguhkan hatimu. Tuhan bicara kepada Musa, Tuhan bicara juga kepada Abraham, teguhkan hatimu. Yang meneguhkan hatimu Tuhan. Kemudian kita minta menguatkan hati ini nih. Saudara hati kita ini ciut, ya kan? Hati ini ciut, licik, jahat, ya kan? Lalu saudara ini ada yang tertuduh dalam hati ini nih. Hati nuranimu tertuduh, saya ulang lagi, hati nurani tempatnya Roh Kudus. Tapi kalau suara hati, saya ulangi, suara hati adalah kedagingan. Yang kita masukkan di sini adalah suara, bukan suara, hati nurani, conscience dalam bahasa Inggris. Nah saudara kita minta lagi pada Tuhan. Engkau minta Tuhan gerakkan hatiku, ya kan, menggerakkan hati saudara untuk apa? Untuk bersaksi. Hari ini saudara tempatnya bersaksi. Saudara tahu bahwa pada hari ini nih, di seluruh muka bumi memang tidak ada data yang lengkap, tapi hanya diperkirakan satu hari di seluruh muka bumi ini 50.000 manusia bertobat dan terima Tuhan. Tapi sebaliknya ada juga anak Tuhan, ya sudah, ya kan, dan dia nyebrang, ya kan tadi itu. Ada juga, ya kan, bukan tidak ada. Tetapi yang paling banyak pada hari ini adalah mereka menerima Tuhan Yesus. Saudara bersaksi dalam HP-mu, ya kan, yang kau buat, dan kita sudah mengadakan pelatihan pada saudara supaya saudara dapat kuat. Apalagi engkau bisa memakai HP-mu digital untuk mengupas firman Tuhan, ya kan, untuk menjelaskan firman Tuhan. Nah saudara, apalagi engkau ditambah lagi dengan Alkitab penuntun dari gandum emas yang tebalnya begini 1 kilo, ya kan, beratnya 1 kilo, ya kan. Nah itu sangat bagus, Alkitab penuntun life application. Dia ada penerapan kehidupan. Saya sangat diberkati dengan Alkitab penuntun life application dari gandum emas. Saudara bisa lihat, bisa cari di toko-toko buku berapanya saya tidak tahu. Tapi kalau kita di sini, ya kan, kalau kita bisa beli 10 order, ya kan saudara, kita diberikan harga istimewa. Nah, kita masuk di sini. Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya hati suci? Nah, di sini adalah langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya saudara mempunyai hati yang suci. Saudara ingat masih dengan Matius pasal 6, kalau saya tidak salah, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat, karena mereka akan melihat kerajaan Allah. Jadi saudara, penting hati yang suci. Bisa katakan amin. Dalam Mazmur dikatakan lagi, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan? Tentunya tangan yang suci. Tangan yang suci itu digerakkan oleh hati. Jadi sekali lagi saudara, hatimu menggerakkan tangan dan kaki. Nah kita masuk. Hanya darah Yesus yang dapat menyucikan
hatimu. Kita katakan amin. Ya kan, hati ini kotor, ya kan, hati ini penuh dengan binatang-binatang yang najis, ya kan, binatang-binatang itu melambangkan yang dosa. Nanti bukan hari ini, nanti kita buat gambarnya nanti, ya kan. Nah saudara, hanya darah Yesus, 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 bukan darah yang lain. Bisa katakan amin. Hanya darah Yesus. Saudara bisa buka ayat-ayat itu, dan saya tidak buka di sini. Saudara bisa catat, engkau buka di dalam firman Tuhan. Ya kan, ada lagi ini nih. Nah, yang kedua, iman merupakan jalan untuk menyucikan hati. Jadi saudara, iman adalah percaya pada firman dan menyucikan hatimu. Lalu itu engkau hatimu suci. Yang jelas, hati kita semuanya kotor. Bisa katakan amin. Kita lahir, hati ini sudah kotor. Hati ini sudah warisan genetik daripada Adam dan Hawa, nenek moyangmu. Bahkan ada keturunan kutukan nenek moyang. Ada sifat yang tidak baik. Ada tingkah laku yang tidak baik. Yang suka memberontak, yang mudah kecewa, yang mudah yang lain. Saudara, itu keturunan nenek moyang. Tetapi saudara, pada hari ini nih ada berita baik. Pada hari ini ada berita baik, yaitu engkau dan saya, hatimu bisa disucikan melalui darah Yesus. Tentunya darah ini adalah dalam rohani. Kita bukan dalam jasmani. Di mana darah tadi itu, saudara, hanya jasmani secara rohani. Lalu yang kedua adalah iman. Iman pun rohani. Jadi dengan iman, bukan dengan perbuatanmu. Engkau dosamu diampuni dengan iman. Yaitu kita percaya pada firman Tuhan yang di dalam Alkitab kita. Lalu yang ketiga, ketika engkau sudah disucikan, berikan hatimu kepada Tuhan. Bisa katakan amin. Jangan begini, sudah disucikan menjadi anak Tuhan, hatinya kepada dunia, hatinya kepada duit, hatinya kepada gemerlapan dunia. Saya katakan itu bohong, itu tidak benar itu. Engkau sebetulnya penipuan, engkau jalan tidak benar. Tetapi sekali lagi, kalau engkau mau disucikan, berikan hatimu kepada Tuhan Yesus. Bisa katakan amin. Berikan hatimu, kemudian percayalah kepada Tuhan Yesus dengan apa? Segenap hatimu. Jangan 99%, 1% masih belum, saudara, bukan. Tetapi segenap hatimu, 100%. Memang saya katakan ini tidak mudah, ya kan. Yang saya katakan ini tidak segampang, tetapi dengan iman, tentunya minta Roh Kudus, bisa. Engkau bisa percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu. Lalu yang kelima, engkau berbalik pada Tuhan. Baliknya itu jangan tanggung-tanggung. Balik segenap hati, bisa katakan amin. Ya kan, berbalik. Jadi ada berbalik memang, saya mencontoh, saya jalan ke sini tadi kan. Lalu saya mau baliknya ke sana, tadi ke sini. Kan berbalik, menjauhi daripada yang jahat. Jadi saudara, apa yang harus engkau lakukan? Ada 5 langkah. 1 adalah hanya darah Yesus yang dapat menyucikan hatimu. Yang kedua, iman untuk yang menyucikan hatimu. Engkau percaya pada firman, artinya engkau percaya pada firman, engkau baca firman. Kalau engkau tidak baca firman, bagaimana engkau punya iman? Jadi engkau baca firman, lalu minta Roh Kudus menghidupkan engkau baca firman. Roh Kudus itu menghidupkan, lalu itulah iman. Nah saudara, yang ketiga, berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan hatimu yang busuk. Saudara, kita berikan pada Tuhan itu yang busuk, amin. Jangan hati yang bersih, tidak. Berikan pada Tuhan hatimu yang busuk, hatimu yang bengkok, ya kan, hatimu dengan licik. Hati kita ini licik, saudara. Nah kemudian setelah engkau berikan pada Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan tanggung-tanggung, ikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung, amin. Ya kan, kemudian berbaliklah, ikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung, dengan segenap hati, semuanya dengan segenap. Fokus kepada Tuhan. Jadi bukan lihat ke kanan, lihat ke kiri, kan, bukan. Kayak kelinci, saudara masih ingat kan? Kelinci itu kalau lomba dengan kura-kura, ya kan dia stop di tengah-tengah. Lihat kanan, lihat kiri, ya kan. Tetapi kura-kura tadi jalan terus, dia tidak lihat kiri dan kanan, dia fokus ke depan. Nah saudara, inilah hatimu ini nih. Hatimu ini dan hati saya, kita perlu jaga. Bisa lihat, amin. Ini hatinya tidak pecah,
tidak ada lubang, ya kan? Ini hati yang seutuh, ya kan? Tentunya kita bersama Tuhan, hati yang seutuh ini hati yang mencintai Tuhan. Saudara, engkau jagalah hatimu dengan segala apa? Kewaspadaan, hati-hati. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah hatimu ini sumber kehidupan. Nah, seperti yang kita lihat pada minggu yang lalu itu, ini sumber kehidupan. Bisa katakan amin. Nah, saudara, hati yang tidak terjaga adalah hati yang terbuka untuk dimasuki siapapun dan apapun. Jadi kalau hatimu tidak dijaga, ada yang masuk ini, ada yang masuk. Nah, kan ada yang masuk. Nah, saudara, hatimu itu terbuka untuk dimasuki oleh siapapun dan apapun. Nah, pertanyaan saya, apakah ini orang bijak? Orang bijak harus menjaga hatinya. Jadi saudara sekalian, kita jangan jadi orang bodoh ya. Salam, ya kan, sorry ya. Ya kan, coba lihat kiri dan kanan, engkau jangan jadi orang bodoh. Biarlah kita menjadi orang bijak. Orang bijak harus menjaga hatinya. Bisa katakan amin. Karena hatimu terpancar segala kehidupan. Terpancar kehidupanmu. Saudara, hidupmu akan terpelihara atau terlantar sesuai dengan keadaan hatimu. Jadi kalau hidupmu mau terpelihara, hidupmu tidak mau goncang-gancing, ya kan, hidupmu tetap terpaut kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, hatimu jaga, ya kan. Tetapi kalau hidupmu kepada kerajaan yang goncang-gancing, ya kan, dunia goyang, engkau goyang, ya kan, orang lain goyang, engkau goyang, ya kan, ekonomi goyang, engkau goyang, saudara, hidupmu terlantar sesuai dengan keadaan hati. Jadi sekali lagi saudara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bisa katakan amin. Nah, saudara, sebagai penutup, ya kan, ini. Lalu caranya dengan singkat, saudara perlu bersihkan setiap hari. Penting. Seperti saudara sikat gigi. Sudah sikat gigi, besok sikat gigi. Yang laki-laki sudah cukur jenggot, cukur kumis, nanti besok cukur lagi. Setiap hari. Sudah mandi kemarin, hari ini mandi lagi. Nah, bisa katakan amin. Lalu saudara terima firman. Karena firman itu adalah menyucikan, menguduskan, dan memperbaiki kesalahan. Lalu yang ketiga, apa yang engkau dengar firman, engkau lakukan. Jadi engkau dengar firman, lakukan. Kalau engkau tidak lakukan, engkau dengar saja, engkau tahu ayat-ayat, engkau bisa khotbah, engkau bisa konseling, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Ketika hati menggoncang, ketika engkau kecewa, engkau balas dendam, saudara, rumahmu roboh. Seperti membangun rumah di atas pasir, rumahmu roboh. Jadi saudara, caranya adalah 3 ini nih, dibersihkan setiap hari, terima firman, lalu lakukan firman Tuhan. Bisa katakan amin. Nah saudara, ini contoh-contoh, saya dengan singkat, saya tidak jelaskan, yang sudah diubah, perempuan Samaria, perempuannya berdosa, perempuannya berzina, Sakius, dan sebagainya, termasuk Saulus sebagai penutup. Nah, saudara, mintalah kepada Tuhan hati yang baru. Bisa katakan amin. Sebagai penutup, dan kita sebentar akan mengadakan perjamuan kudus, dan biarlah kita minta pada Tuhan hati yang baru. Aku akan memberikan kepada mereka apa? Hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Saya ulang lagi, hati yang lain, roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras, hati yang bebal, hati yang keras, tidak mau ditegur, tidak mau menerima nasihat. Nasihat keras atau lembut, dia marah. Nah, itu hati yang keras. Dan Tuhan memberikan hati yang apa? Hati yang taat. Taat pada firman, taat kepada pimpinan, taat kepada Tuhan dan yang sebagainya. Dan ayat yang berikut, supaya mereka hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan peraturan Tuhan, supaya kita menjadi pelaku firman
Engkau menjadi pelaku firman. Apapun yang firman katakan, kita lakukan dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara, ketika kita menjadi pelaku firman, Tuhan adalah Tuhanmu. Dan kita menjadi umat Tuhan. Artinya, kita adalah anak Tuhan, anak pilihan, sudah terpanggil dan terpilih dan siap untuk masuk ke dalam surga yang sementara itu, dan untuk kita bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, dan biarlah kami mau minta pada Tuhan hati yang baru, hati yang lain dan roh yang baru. Supaya Tuhan memberikan kami bukan hati yang keras, dan supaya kami punya hati yang taat, dan supaya kami dapat menuruti firman-Mu, dan supaya kami hidup dan Tuhan menjadi Tuhan kami, Tuhan yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini kita mengadakan perjamuan kudus. Siapkan rumahmu. Dan pada hari ini juga kita mengadakan perjamuan kudus di dalam gedung gereja. Dan saudara yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal, maka saudara persiapkan perjamuan kudus ini. Nah saudara, kita ambil perjamuan kudus ini dan biarlah kita terima dan kita berdoa. Tuhan, di depan kami sudah mengambil, menyediakan perjamuan kudus. Kami mengadakan perjamuan kudus dan kami ibadah pada Tuhan, walaupun kami online maupun di rumah. Biarlah kami dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan, dan kami menyegani bahwa Tuhan yang kami sembah, Engkau hadir. Engkau lihat hati kami. Engkau lihat hati kami dalam mengambil perjamuan kudus maupun ibadah-ibadah yang kami lakukan dan persekutuan kami dengan Tuhan. Maka Tuhan lihat hati kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengangkat perjamuan kudus ini, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kami. Karena kami tahu pada sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan dia pecahkan dan diserahkan kepada muridnya. Terima kasih Tuhan, kami mengulangi apa yang Tuhan sudah lakukan 2000 tahun yang lalu terjadilah kesembuhan, lalu terjadilah berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami puji dan kami sembah hanya Yesus Tuhan yang kami tinggikan, satu-satu nama penguasa langit dan bumi, pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Saudara, kita ambil perjamuan kudus dan kemudian kita buka, dan saudara ambil rotinya yang melambangkan tubuh Yesus. Dan saya membacakan firman Tuhan yang saya dapat pada hari ini, Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan bebeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Baik, kita angkat roti ini ke atas Tuhan. Inilah yang melambangkan tubuh Yesus dan dipecahkan untuk kami. Padahal Engkau Yesus tidak berbuat dosa dan tidak ada dosa dalam hidupmu. Tapi Engkau dijadikan berdosa supaya kami yang berdosa dijadikan tidak berdosa. Ketika kami dijadikan tidak berdosa, biarlah kami menjaga hidup ini untuk tetap tidak berbuat dosa, hidup menjadi semakin kudus, dan biarlah kami dikuduskan oleh Roh Kudus secara progresif. Terima kasih Tuhan, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita angkat yang melambangkan darah Yesus. Ketika Yesus memberikan cawan kepada muridnya,
Dan muridnya menerima, dan Yesus katakan, inilah perjanjian darah yang aku buat bagi kamu, perbuatlah ini mengingat akan kedatangan aku. Ingat, aku telah mati pada 2000 tahun yang lalu, dan setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita mengingat Yesus telah menebus dosa saudara dan saya. Yesus sudah mengampuni, dan kita pun mengampuni yang lain. Dan Tuhan terus mengingatkan kami dalam perjamuan kudus bahwa Yesus akan datang kembali. Saudara, kita angkat cawan ini dan kita berdoa. Tuhan, kami mengangkat cawan ini Tuhan, yang melambangkan darah Yesus, dan oleh darah Yesus, oleh bilu-bilu Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan, kami yang punya letih beban berat, kami mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Dan Tuhan berikan kami kelegaan, berikan kami hati yang lapang, hati yang cinta Tuhan, hati yang sudah diperbarui, hati yang sudah datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita terima saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus. Nafasku nyatakan kasih-Mu, biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Ku hidup untuk-Mu. Ini hatiku, semuanya milik-Mu. Setiap nafasku nyatakan kasih-Mu, biarkanlah Roh-Mu memeluk hatiku, terangi langkahku. Ku hidup untuk-Mu, ku hidup untuk-Mu, ku hidup untuk-Mu. Nah, demikianlah kita pada hari ini mengadakan ibadah dan sekalian perjamuan. Dan kita akan tutup di dalam doa. Saudara, angkatlah hatimu dan tanganmu, dan biarlah semuanya menerima. Terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang sudah manugal dalam roh kami menjadi bagian kami, supaya kami dapat menjadi berkat bagi yang lain, kami dapat memberitakan firman Tuhan, dan kami bersaksi dalam perbuatan dan perkataan dan tingkah laku kami. Kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati dan sampai jumpa lagi. Tuhan berkati.